Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Muhammad Abu Jabar dari kelas MSDMA Ali Kredit 2021 NPM 2120121163. Di sini mendapatkan tugas dan sekaligus UAS untuk mata kuliah Statistika Terapan. Nah, terkait dengan uji validitas, reliabilitas, uji normalitas, dan presis. Nah, di sini untuk uji validitas itu digunakan untuk apa? Untuk mengetahui kevalidan data. Nah, nanti diperoleh dari mana? Diperoleh dari R hitung. Apabila lebih besar dari R tabel, maka data tersebut valid. Apabila R hitung kurang dari R tabel, maka data tersebut tidak valid. Nah, karena di sini saya mendapatkan hasil data sebanyak 30 yang sudah saya input ke Excel sebanyak 30 untuk mempermudah saya nanti masukkan ke SPSS. Jadi di sini saya menuliskan untuk M-nya itu ada 30. M atau jumlahnya ada 30. Nah, kita lihat untuk R tabel. R tabel 5%. Nilai distribusi nilai R tabel signifikasi untuk 5% dan 1%. Untuk yang 5% yaitu 0,361. Karena kan saya tadi jumlahnya kan ada 30. Nah, untuk 1% 0,463. Di sini saya mengambil 5%. Nah, balik lagi kita ke Excel. Setelah kita input data hasil dari yang kita peroleh, yang kita membuat kuesioner, maka selanjutnya kita bisa masuk ke SPSS. Nah, di sini saya telah memberikan kuesioner sebanyak 12 pertanyaan. Makanya di sini saya memberikan namanya X1 sampai 12 dan terakhir X total. Nah, selanjutnya jangan lupa untuk mengganti bagian desimal dengan angka 0 semuanya sampai total. Nah, setelah diganti ke 0, selanjutnya kita pindah ke data view. Nah, di sini kan otomatis udah tersubmit ya. Terus kita balik lagi ke Excel. Tinggal di copy paste saja semuanya dari X1 atau pertanyaan. Nah, udah keluar nih ya kan. Tadi. Nah, terus sekarang kita mau melakukan uji yang pertama itu uji validitas. Nah, gimana caranya? Pertama masuk ke analyze, terus habis itu ke correlate, terus di variate. Nah, ini kan udah ada nih tadi kan. Terus control A, pindahkan ke variables. Jangan lupa correlation ke efisiennya Pearson checklist, terus test of significance-nya true tails, terus flexible correlation-nya di checklist, terus oke. Nah, ini kan sudah keluar ya. Ini keluar nih data-datanya, ya kan? Semuanya. Nah, kita lihat dari yang pertama. Oke. Di sini kan kalau misalkan uji validitas itu kalau misalkan R hitung bisa dari R tabel, maka data valid kan. Nah, R tabelnya tadi kan untuk jumlah data 30 itu kan 0,361. Kita lihat nih untuk data yang pertama ya kan. X1-nya di sini tuh 0,610 ya kan. 0,610 berarti kan besar dari 0,361. Jadi datanya valid ya untuk pertanyaan 1. Pertanyaan 2 0,520 berarti valid. Terus selanjutnya pertanyaan 3 ini 0,133 valid. Nah, sampai ke pertanyaan terakhir ini 1 ya kan. Nah, jadi di sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa data tersebut adalah nah, oke, kita udah dapat
hasil dari uji validitas. Selanjutnya kita ke uji reliabilitas. Uji reliabilitas di sini itu kegunaannya untuk mengetahui konsistensi data. Nah, nanti hasilnya apabila alfa besar dari R tabel, maka data tersebut konsisten. Apabila alfa kurang dari R tabel, maka tidak konsisten. Oke, sekarang kita balik lagi ke SPSS. Ya, sini data view. Kita balik ke data view terlebih dahulu. Terus kita masuk ke analyze, terus scale, terus reliability analyze. Nah, kan ada semuanya nih ya kan. Terus tinggal ditambahkan semua. Terus kita ke scale, reliability analyze. Nah, tadi itemnya udah dipindah, statistik dulu. Statistik scale if item deleted. Ini di checklist, terus habis itu continue. Nah, terus oke. Nah, ini hasil dari uji reliabilitas. Nah, di sini kan kita bisa lihat ya hasil dari uji reliabilitasnya itu sebesar 0,481. Nah, tadi itu kan kalau misalkan R tabel untuk sejumlah datanya 30 berarti kan 0,361 ya. Nah, sedangkan alfa kita kan 0,481 ya kan, ditemukan dari item sebanyak 12. Nah, berarti data jadi data tersebut adalah konsisten. Oke, nah itu terima kasih untuk rekan-rekan semuanya yang bersedia untuk menyaksikan hasil dari uji validitas dan uji reliabilitas yang telah saya kerjakan. Kurang lebihnya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.